Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Wah, tentunya masih bersama kita berdua nih di sore hari ini. Bukan berdua deh, kayaknya kita hari ini udah kedatangan narsum, tapi melalui Iya. virtual Zoom. Jadi kita bertiga, bukan berdua. Oke, apakah sudah terhubung ya? Langsung kita sapa saja. Boleh, kita tersambung sudah melalui virtual Zoom. Hari ini bersama ada Kang Sehan. Halo, assalamualaikum Kang Sehan. Halo, waalaikumsalam. Selamat sore. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oh, udah tersambung berarti. Kang Sehan, gimana kabarnya? Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nampaknya luar biasa sekali nih penampilan di hari ini. Ya, sebelum kita ngobrol nih, ini kita informasikan kepada pemirsa terlebih dahulu bahwasanya ini Kang Sehan ini merupakan komunitas dari teman-teman pecinta alam. Nanti kita bakal sedikit sharing, ngobrol bareng tentang pecinta alam ini. Biasanya kan kalau yang sering naik gunung pasti tahu kan tentang soal pecinta alam gitu. Benar, dan cara melestarikan alam juga. Pantesan dari rambutnya saja sudah ciri khas sekali ya Kang Sehan. Anak-anak pecinta alam. Anak-anak pecinta alam ya. Oke Kang, sekarang ini lagi sibuk apa sih Kang? Kalau untuk saat ini kebetulan emang sedang pandemi, jadi saya pribadi juga kan kuliah ya. Mungkin lebih banyak waktu di rumah sih, ngerjain tugas terus dan yang lain-lain. Mungkin untuk kegiatan anak-anak Siswala mungkin dikontrol di ini aja, via grup WhatsApp. Jadi saat ini kesibukannya seperti itu ya, masih karena memang mengingat di tengah pandemi saat ini, jadi memang agak produktivitasnya untuk teman pecinta alam ini agak dikurangi sedikit ya. Nah baik Kang, ini kan berbicara tentang pecinta alam nih, biasanya dari teman-teman pecinta alam ini memiliki program-program tertentu untuk melestarikan alam. Biasanya ada salam lestari kalau pecinta alam itu. Nah kalau misalkan boleh tahu nih Kang, saat ini program-program yang sedang dijalankan atau yang sedang berjalan selama bulan Ramadan ini, adakah yang sedang dikerjakan, Kang? Ya, kalau untuk program kita masih program yang lama ya kebetulan, karena memang pandemi ini ya tentu saja sangat berdampak sekali bagi organisasi kita, terutama siswa. Kan kita Siswala ya, siswa pecinta alam. Itu kan ruang lingkupnya di sekolah, jadi susah sekali gitu untuk teman-teman sekolah, apalagi untuk berkumpul berdiskusi untuk program-program yang baru tuh masih susah. Paling untuk sekarang kita masih melaksanakan program-program yang lama. Paling kebetulan karena sekarang sedang bulan Ramadan, mungkin kegiatan-kegiatannya ditambah dengan seperti sekarang tuh pembagian takjil gitu. Paling itu aja sih, paling lebih ke sosial. Oke, jadi karena masa pandemi dan di bulan Ramadan ini lebih ke bagi-bagi takjil, kegiatan sosial untuk masyarakat. Jadi walaupun berpuasa dan pandemi, tidak ada alasan untuk tidak berproduktif. Produktivitas. Oke, Kang Sehan, aku mau tanya nih, kan Kang Sehan pastinya sudah sering banget naik gunung. Nah, dari banyaknya itu boleh dikasih tahu nggak sih ke kita, sharing cerita-cerita pernah naik gunung apa saja dan persiapan sebelum naik atau mendaki itu apa aja fisik yang harus disiapkan, atau ada alat-alat khusus kah gitu Kang? Mungkin boleh di sharing sama pemirsa Badar TV nih Kang. Ya boleh. Kalau untuk naik gunung sendiri, kalau saya pribadi mungkin kalau disebut pemula masih disebut pemula ya, karena saya juga mendaki belum sampai ke luar-luar daerah gitu. Paling masih daerah-daerah Jawa Barat, kayak seperti Gunung Lembu yang di Purwakarta, terus daerah Garut tuh Gunung Guntur. Paling jauh paling baru Gunung Ciremai, daerah Kuningan Jawa Barat, baru daerah Ciremai. Kalau untuk berbicara persiapan ya, kalau namanya naik gunung mah udah pasti tuh harus ada persiapan, karena mungkin bisa rekan-rekan saksikan ya, banyak sekali berita-berita di TV ya, bahkan mungkin beberapa tahun kemarin tuh sedang hangat-hangatnya banyak sekali
kejadian-kejadian kecelakaan di gunung gitu, pendaki yang hilang. Nah, itu adalah salah satu faktor yang menjadikan image pendaki buruk itu karena tidak ada persiapan. Nah, di sini kita makanya ikut Sispala itu, siswa pencinta alam tuh bukan berarti kita harus takut naik gunung, justru dan kita ikut Sispala itu kita jadi diketahui ilmunya gitu. Ilmunya untuk naik gunung itu seperti apa, persiapannya seperti apa, alat-alat yang harus dibawa seperti apa. Ya mungkin kalau mau bisa dicontohkan alat-alatnya mungkin seperti apa ya, yang paling terpenting tuh mungkin alas kaki ya, alas kaki, sepatu, terus jaket, mungkin sleeping bag, tenda, paling itu yang penting-penting sih. Oke, itu kalau untuk alat-alatnya ya Kang Sehan. Nah, kalau untuk Ya. fisik dan mentalnya sendiri itu persiapannya apa saja? Karena kan tidak semua orang memiliki fisik yang kuat untuk mendaki gunung. Oh iya iya ya, tentunya selain dengan persiapan apa namanya, logistik dan peralatan, juga mental dan fisik ya. Kalau ditanyakan fisik ya, kalau fisik itu relatif ya. Kadang ada orang yang fisiknya kuat tapi mentalnya tidak kuat. Bahkan ada yang sebaliknya, orang yang fisiknya kelihatan enggak kuat, tapi kalau mentalnya kuat, insya Allah kalau naik gunung mah gitu. Terkadang yang berpengaruh tuh mental. Kalau kitanya mentalnya kuat, jadi fisiknya tuh keikut ke bawah kuat gitu. Biasanya saya sendiri tipsnya kalau misalkan dulu ya, jadi sebelum ngedaki itu biasanya 1 minggu sebelum ngedaki itu saya selalu jogging, ibaratnya setiap pagi tuh jogging, tiap pagi jogging, tiap hari. Itu mestinya buat apa? Untuk membiasakan diri gitu, untuk membiasakan diri untuk agar fisiknya juga sehat lah, intinya bugar gitu. Jadi seperti itu ya. Memang Jadi ada persiapan-persiapannya ya sebelum mendaki gunung ini. Nah, selain itu kan ini berkaitan dengan pecinta alam ya. Tentunya dari teman-teman pecinta alam ini terus melestarikan alam sekitar dan tidak merusak alam sekitar ya. Sebagai pendaki itu sih yang betul itu kan harus terus melestarikan alam yang sekitarnya. Apalagi ketika menjaga. mendaki itu tidak merusak jalur gunung-gunung yang sudah didaki saat ini, tidak memberikan dampak yang kurang baik kepada alam juga. Justru malah sebaliknya, sebagai pecinta alam ini kita harus terus melestarikan alam kita. Nah, Kang, selain itu Kang, ini berbicara pengalaman mungkin ya dari Kang Sehan ini. Kang Sehan ini kan tentunya di pecinta alam ini pernah banyak sekali yang mendaki gunung. Gunung mana yang paling berkesan yang pernah didaki sama Kang Sehan ini? Ada cerita-ceritanya atau seperti apa gitu, Kang? Yang paling berkesan? Ya kalau saya pribadi sih, kalau dibilang pendakian yang paling berkesan, semua pendakian menurut saya berkesan ya. Karena di setiap pendakian itu walaupun ke satu gunung yang sama, tapi kalau pendakiannya beda gitu, waktu yang berbeda, pasti ada kesan-kesan tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan ditanya gunung mana yang paling berkesan, buat saya mungkin salah satunya mungkin adalah Gunung Ciremai ya. Karena Oke, Ciremai. Gunung Ciremai, Kuningan. Karena selain memang itu adalah gunung tertinggi juga ya, tertinggi di Jawa Barat, mungkin yang keberapa saya lupa, itu gunung termasuk gunung tertinggi di Jawa Barat. Terus di dalamnya juga banyak cerita-cerita seru, sekaligus mistis juga ada, pokoknya lengkap kalau di situ. Nah, lengkap ya. Oke, berarti Jadi banyak ya kesannya ketika mendaki gunung itu. Nah, mungkin Kang ini pertanyaan terakhir untuk Kang Sehan. Nah, mungkin adakah yang ingin disampaikan atau harapannya untuk para pendaki lain atau para pecinta alam lain untuk terus melestarikan alam kita? Harapannya seperti apa nih, Kang? Ya, harapan saya sebagai mungkin perwakilan dari salah satu penggiat alam, apa ya, penggiat alam lah istilahnya. Bukan, jujur saya belum bisa kalau disebut sebagai pecinta alam ya, karena saya sendiri ngerasa belum bisa banget mencintai alam gitu. Tapi setidaknya kita sebagai kaum muda-mudi gitu, apalagi sebagai siswa gitu ya, sedikit-sedikit kita belajarlah melestarikan alam gitu, dari mulai menanam tanaman di sekitar kita gitu. Apalagi dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah seperti bisa kita lihat ya,
banyak sekali dampaknya kepada masyarakat tuh, banyak yang menanam pohon seperti di depan-depan rumah gitu kan, tanaman walaupun tanaman hias kan, tapi secara tidak langsung itu kan menumbuhkan rasa senang gitu, rasa senang menanam gitu ya, terutama yang paling dasar bagi para pendaki ya. Kalau misalkan naik gunung itu jangan sekedar hanya senang-senang udah di atas terus foto-foto selfie, tapi sebisa mungkin sampah gitu, masalah sampah ini selalu jadi masalah utama di setiap kegiatan alam ya, apalagi alam terbuka seperti gunung. Sampah selalu jadi poin penting gitu. Yang penting itu sih, kita belajar melestarikan alam, terutama belajar dari membuang sampah aja dulu, membuang sampah pada tempatnya. Gunung bukan tempat sampah. Baik, jadi yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah lebih ke sampah. Biasanya kan memang kita itu orang Indonesia apalagi ya, ini kebiasaan buruknya adalah membuang sampah sembarangan. Apalagi ketika mendaki juga banyak sekali fenomena yang ditemukan bahwa sampah-sampah itu berceceran, entah sampah yang memang bekas makan atau sampah-sampah plastik. Betul. Yang dibawanya. Iya, baik. Ini Kang Sehan ini karena waktunya terbatas, ini mungkin nanti kita banyak sharing lagi. Boleh mampir-mampir juga ke studio Badar TV. Kang Sehan, untuk saat ini terima kasih atas kesempatan waktunya Kang Sehan. Siap, sama-sama Kang Andri. Ya. Baik, Assalamualaikum. Jadi memang seperti itu ya Neng ya, banyak sekali betul yang diharapkan Kang Sehan tadi juga untuk para pendaki khususnya ya, ketika mendaki itu jangan pernah membuang sampah sembarangan juga di gunung, selalu bawa sampahnya kembali ke bawah untuk dibawa lagi ke bawah gunung gitu, jangan ditinggalkan di atas gunung gitu. Jadi apa yang dibawa ya harus dibawa kembali, turun dan dibuangnya ke tempat sampah. Betul. Ya pemirsa, usai jeda berikut kita akan ada kuis seperti biasa yang ditunggu-tunggu para pemirsa, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi.